Kalau kita mau menjadi profesional yang memiliki passion yang tinggi dengan tujuan hidup atau purpose yang jelas dan bertemu dengan kebutuhan masyarakat, di mana Anda bisa menghasilkan income dari situ, maka niscaya Anda akan menjadi profesional yang betul-betul bisa menikmati kesuksesan Anda sebagai profesional. Learning Partners, edisi kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan yang terpilih dari para Learning Partners yang memberikan komen di dalam Weekend Learning Project. Pertanyaan ini sudah dipilihkan oleh tim WLP sendiri dan yang menarik buat saya adalah banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana bisa memaintain semangat, bagaimana bisa memaintain etos kerja yang tinggi pada saat kita sedang down. Karena itu saya memilih topik kali ini untuk kita kupas bersama terkait dengan passion dan purpose. Passion adalah hasrat yang kuat atau keinginan yang kuat dalam melakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa saja hobi, bisa saja aktivitas lainnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan keinginan yang kuat, dengan hasrat yang kuat, maka hasilnya akan berbeda dengan kalau melakukan sesuatu dengan sekedar melakukan sesuatu. Dalam konteks purpose adalah alasan sebetulnya mengapa kita melakukan sesuatu. Jadi antara passion dan purpose, kalau dia ketemu tentu hasilnya akan luar biasa. Kalau kita bicara passion adalah hasrat yang kuat untuk melakukan sesuatu, berarti ada daya tarik. Dan daya tarik itulah yang membuat kita bersemangat melakukannya. Makanya banyak orang menyatakan passion itu adalah gift dari dunia ini kepada kita. Sehingga kita tertarik untuk melakukannya. Berbeda dengan purpose. Purpose adalah alasan saya melakukan sesuatu. Dan alasan saya melakukan sesuatu itu adalah untuk saya berikan kepada dunia ini. Jadi passion adalah hadiah dari dunia ini kepada saya, sementara purpose adalah hadiah dari saya untuk dunia ini. Nah, Learning Partners, kalau kita melakukan sesuatu dengan passion, dengan hasrat yang tinggi, ada beberapa manfaat yang langsung bisa kita rasakan. Yang pertama tentu saja kualitas dari apa yang kita kerjakan itu akan bisa mendekati kesempurnaan. Misalnya, kalau Anda bermain bola sekedar diajak bermain bola oleh teman Anda, padahal Anda tidak punya passion bermain bola, tentu Anda hanya akan lari ke sana, lari ke sini, menendang ke sana dan menendang ke sini. Tetapi kalau Anda memilih bermain bola karena memang Anda punya hasrat yang tinggi untuk bermain bola, bahkan jam latihan bola sudah selesai pun Anda masih ingin bermain bola. Dan biasanya itulah yang membuat Anda menjadi pemain bola yang berbeda dengan pemain lainnya. Jadi passion akan mendorong kepada peningkatan kualitas. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melakukan sesuatu dengan passion yang tinggi, biasanya kalau kita menghadapi kendala, kalau kita menghadapi benturan, kita menghadapi hambatan, maka kita akan jauh lebih tangguh melakukannya, menghadapinya, ketimbang menghadapi sesuatu yang kita tidak punya passion di situ. Jadi misalnya kalau Anda lagi bermain bola, hanya sekedar bermain bola, begitu gerimis sedikit, Anda langsung berhenti main bolanya. Beda, kalau Anda punya passion bermain bola, hujan lebat pun kadang-kadang Anda hadapin karena Anda memang ingin sekali bermain bola. Nah, sama dengan pekerjaan juga seperti itu. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan passion yang tinggi, hambatan apapun yang ada di depan kita, kita akan hadapi dengan daya saing, daya juang yang jauh lebih tangguh ketimbang melakukan pekerjaan yang kita tidak punya passion. Dan terakhir tentu saja,
karena kita punya passion di situ, berhadapan dengan rintangan-rintangan yang ada, kita berpikir keras untuk bagaimana menghadapi rintangan itu. Jadi creativity dan inovasi biasanya muncul karena ada passion. Kalau tidak ada passion, kita terjebak melakukan business as usual. Dan kalau ada hambatan, ada rintangan, kita biasanya menghindar dari situ, alih-alih kita mencari solusi yang lebih inovatif dan lebih kreatif. Jadi passion memang adalah hasrat yang bisa membedakan pemain rata-rata dengan pemain bintang, antara mediocre dengan stars. Itu pentingnya passion. Nah, sekarang kalau kita menemukan purpose, ini manfaat yang bisa langsung kita rasakan adalah kita tidak peduli terhadap apa omongan orang terhadap apa yang kita lakukan itu. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ada alasannya untuk kita lakukan. Jadi biasanya melakukan sesuatu dengan purpose yang jelas atau dengan tujuan hidup yang jelas akan memberikan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi ketimbang kita melakukan sesuatu yang tidak jelas tujuannya. Jadi biasanya orang yang melakukan sesuatu dengan tujuan hidup yang jelas, dia akan jauh lebih bahagia dibandingkan orang lain yang sekedar melakukan sesuatu karena harus melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu dengan tujuan hidup atau dengan purpose yang jelas tadi, biasanya akan mengurangi stres, akan mengurangi peluang terjadinya depresi, kecemasan, dan lain-lain. Karena kita punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir, kalau kita melakukan sesuatu dengan purpose atau dengan tujuan hidup yang jelas, maka biasanya kepuasan dalam bekerja juga akan menjadi lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja tanpa memahami mengapa dia bekerja selain sekedar harus bekerja. Nah, persoalannya kapan kita bisa mengoptimalkan antara passion dengan purpose? Kalau Anda bisa menemukan irisan antara apa yang menjadi keinginan kuat Anda untuk Anda lakukan dengan tujuan hidup Anda yang Anda yakini inilah alasan saya melakukan itu, disitulah kita akan menemukan titik optimalnya. Dan kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda senangi dan Anda tahu tujuannya apa, itu sudah separuh dari keberhasilan. Irisan yang ketiga biasanya adalah menemukan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan passion yang tinggi, dengan tujuan yang jelas, dan ini dibutuhkan oleh orang lain, maka tinggal mencari bagaimana itu bisa menjadikan Anda menikmati income dari kegiatan itu. Jadi kalau kita mau menjadi profesional yang memiliki passion yang tinggi dengan tujuan hidup atau purpose yang jelas dan bertemu dengan kebutuhan masyarakat di mana Anda bisa menghasilkan income dari situ, maka niscaya Anda akan menjadi profesional yang betul-betul bisa menikmati kesuksesan Anda sebagai profesional. Nah, sekarang coba Anda cari lagi irisan dari apa yang Anda senang lakukan tadi, di mana Anda punya passion untuk melakukannya, dengan apa yang Anda jago atau Anda mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jadi Anda senang bermain bola dan Anda memang jago bermain bola. Itu tentu sebuah irisan yang penting di dalam menemukan profesi Anda. Anda tentu akan memilih profesi untuk menjadi pemain bola. Lalu, apakah dengan bermain bola Anda bisa menghasilkan income atau tidak? Bertemunya 4 irisan ini, di mana Anda memiliki passion dan Anda memiliki kekuatan di dalam melakukan apa yang Anda senangi itu, dan Anda tahu tujuan hidup Anda melakukan itu, dan kemudian ada orang lain yang mau membayar Anda untuk melakukan itu.
Itulah profesional yang sudah menemukan voice-nya. Saran saya, kita semua belajar untuk menemukan apa yang kita senangi, kemudian diiriskan dengan apa yang kita betul-betul jago atau memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan Anda memahami irisan yang ketiga, ini adalah tujuan hidup saya, ada alasan saya melakukan itu, dan kemudian Anda menemukan marketnya di mana ada orang lain yang mau membayar Anda untuk melakukan apa yang Anda senangi dan Anda memang jago lakukan itu. Itulah profesional. Ayo Learning Partners, kita bersama-sama belajar menjadi seorang profesional. Terima kasih, sampai ketemu, salam Learning Partners.